Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IGTV kesayangan kita semua. IGTV Ancis Cupang Depok. Kedengeran lah ya suaranya lah ya. Bang, kenapa ya bang? Ikan saya kok lemes banget bang. Itu kemarin dia habis sakit bang. Terus habis itu saya kasih garam sama saya kasih ketapang seperti apa yang udah abang nasehatin kepada saya. Cuman kok dia udah 2 hari ini kelihatannya lemas aja gitu bang ya. Gimana ya bang ya? Kenapa ya bang kayak gitu bang? Nah ini nih, ini yang harus kita eh, pahami sama-sama. Sama aja lah kayak manusia gitu. Sama aja lah kayak kita gitu kalau misalnya habis minum obat, kalau bener-bener habis sakit gitu ya minum obat, itu pasti ada fase lemesnya, pasti ada fase bener-bener yang nggak enak dilihat, pasti ada fase yang bener-bener dia diem aja. Nah kalau ada fase-fase kayak gitu sebenarnya yang udah kita harus tahu adalah kita harus tungguin dulu itu si cupangnya sampai bener-bener aktif. Jadi nggak serta merta cupang dikasih obat abis itu si cupangnya langsung seger lagi, abis itu si cupangnya langsung play on lagi gitu, langsung perform lagi. Nggak selalu kayak gitu. Jadi kita harus nungguin dulu masa karantinanya, masa isolasinya sampai dia bener-bener seger. Nah kalau misalnya memang udah kayak begitu ya mau nggak mau kita harus bisa nih ngebedain mana cupang yang lemes sama mana cupang yang sakit. Nah dari situ dulu deh, baru habis itu kita mulai, oh ini cupang yang sakit, oh ini cupang yang lemes. Nah kalau misalnya cupang yang sakit sebenarnya ini udah pernah gua bahas sih, itu di video tentang garam, itu tanggal berapa lupa lah, nanti gua kasih di captionnya. Ini gua singkat aja. Jadi kalau cupang sakit itu yang benar-benar sakit gitu, benar-benar tadinya warnanya merah gitu sekarang jadi pucat, tadinya dia aktif sekarang jadi lemes. Cuman kalau lemes tuh harus dibedain lagi gitu, apakah dia memang lemesnya gara-gara dia sakit, apakah memang dia lemesnya gara-gara lingkungan, entah itu ketapang yang salah, entah itu airnya yang salah atau gimana, itu harus kita bedain dulu. Cuman kalau cupang yang sakit tuh biasanya tanda-tandanya udah pasti dia bakal pucat, udah pasti dia bakal udah mah lemes, udah mah pucat, udah mah dia nggak mau makan, biasanya kayak gitu. Tapi kalau cupang yang cuman lemes doang nggak sakit ya, cupang lemes doang nggak sakit, biasanya dia warnanya tetap cerah, tetap aktif, cuma dia cenderung nggak aktif gitu, letoy apa segala macam. Nah di situ yang harus kita bedain. Kalau cupang lemes biasanya dikuras, ganti air, udah enak lagi. Tapi kalau cupang yang nggak sakit, kalau cupang sakit, nah ini dia nih. Kalau cupang sakit, treatmentnya sih kalau di Ancis Cupang Depok tuh simple sih, dikuras secara teratur, garamnya diperbanyak, habis itu makanannya diperdikit. Misal ada cupang sakit, itu kita kurasnya tuh teratur gitu, bener-bener sehari 2 kali kayak gitu, atau sehari sekali besokannya sehari sekali. Kenapa? Karena biasanya kalau cupang yang sakit itu kan tadi gue bilang ya garamnya diperbanyak. Nah kalau misalnya garam diperbanyak itu kan ada apa namanya, akan ada dia airnya tuh bakal butek. Nah di situ tuh biasanya dia mulai ngerontokin badannya lah, mulai lah apa segala macam. Sama kayak kita gitu, kalau misalnya kita sakit kan badan kita tuh bau asem atau gimana gitu, pasti beda lah sama orang-orang yang seger pada umumnya. Sama cupang sakit juga airnya tuh bakal ya bakal bakal nggak enak lah gitu dilihatnya kalau cupang sakit tuh airnya. Nah setelah itu ya kita bakal kuras terus. Kalau di Ancis Cupang Depok tuh nggak terlalu pakai air biru, nggak pernah kita pakai air biru. Datang ke kandang deh, cuman garam gitu aja, udah garam, terus habis itu ya udah dikuras tiap hari, dikasih garam, habis itu ketapangnya mulai dipekatin, besoknya kuras lagi. Ntar kalau misalnya udah mulai rada enakan dikit, ya udah mulai kurasnya mulai di 2 hari sekali, atau nanti kurasnya udah mulai normal lagi seminggu 2 kali kayak gitu sih. Nah kalau yang harus kita tahu selanjutnya adalah masa recovery ikan cupang setelah sakit itu bermacam-macam. Jadi nggak langsung dia sembuh, nggak langsung dia main, nggak langsung dia perform kayak gitu. Jadi kalau si cupang sakit tuh kadang-kadang memang ada yang langsung sembuh, cert langsung main kayak gitu kan. Itu berarti tandanya dia bukan sakit, tapi dia cuman lemes biasa.
Kalau lemes biasa tadi gue bilang kayak ini airnya udah mulai nggak asik, jadi ya seperti itu. Jadi si ikan cupangnya hanya perlu diganti air, habis itu dia main lagi. Terus biasanya sih recovery-nya tuh kisaran di 3 hari gitu, jadi dikuras, besok lagi dikuras, besok lagi dikuras, besok lagi dikuras. Nah habis itu dia mulai main, mulai sehat lagi kayak gitu. Terus ada juga memang yang seminggu, bener-bener seminggu nih dia nih lemas kuras, lemas kuras, lemas kuras sampai seminggu. Habis itu mulai main lah dia. Nah habis itu jangan lupa semua itu diisolasi. Jangan dia lagi lemes dikedokin, dia lagi lemes dimainin, dia lagi lemes ditunjuk-tunjuk. Kalau bisa ikan cupang yang sakit tuh diisolasin aja gitu. Jadi nggak perlu lagi kita mainin, nggak perlu lagi kita kita coba untuk kedokin kayak gitu, nggak perlu lah tuh. Nah ada juga yang nggak sembuh-sembuh. Kalau yang nggak sembuh-sembuh tuh biasanya sih udah sisik nanas, terus matanya udah pup eye gitu, udah gede, terus habis itu sisiknya juga udah mulai ada koreng-koreng banyak tuh kayak gitu. Jadi kalau Bang Encis gimana Bang? Kalau yang benar-benar nggak sembuh-sembuh, biasanya sih kalau gue sih lebih memilih untuk mencegah sih. Kalau gue sih lebih memilih untuk jangan sampai si ikan cupang itu sakit, makanya akhirnya airnya gue kasih aerator. Kalau misalnya kita ngomongin air, ada tuh di videonya, airnya kita kasih aerator, makanannya makanan terbaik, encu, kutir, cacing sutra. Terus habis itu kurasnya juga seminggu 2 kali kayak gitu sih. Jadi gue lebih memilih untuk jangan sampai sakit ikan cupang. Bang kalau misalnya sakit gimana? Nah kalau sakit sih gue biasanya sih memilih sih jadi kalau ikan cupang yang benar-benar enak, benar-benar cakep gitu ya, itu gue bakal isolasi dia, tuh gue bakal kasih treatment dia tuh yang kayak tadi. Cuman kalau misalnya maaf cupang yang nggak terlalu bagus gitu ya, gue maksudnya sih bukan pengen ngebuang atau kayak gimana gitu, cuman harus ada yang diprioritasin. Jangan sampai tenaga kita tuh cuman habis sama si ikan cupang sakit, padahal si cupangnya tuh nggak terlalu berharga banget gitu. Tapi sih memang ya memang harus ada yang diprioritasin kayak gitu. Setelah itu Bang kalau emang nggak sembuh-sembuh, nah kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, ente datang dah ke kandang Encis Cupang Depok. Gue punya satu treatment biar dia tuh nggak merasakan sakit lagi kayak gitu. Kita ketemu di materi selanjutnya hari ini, hari Sabtu. Jangan lupa mampir ke kandang Encis Cupang Depok. Gue juga nggak tahu nih ada apa enggak nih si putirnya, cuman ya kita coba aja lah gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap main ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy. Aku menghilang dulu.